Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Kami hari ini dari SGDA 2 ingin mempresentasikan mengenai South Beach Diet. SGDA 2 kami ini terdiri atas 12 anggota, yaitu Krisanti Valentin Margarita, kemudian Pandey Made Gita Wedayanti, Made Tias Abirama, saya sendiri Sila Ekvin Dharma Sakti, kemudian Niwayandia Intan Harsikasari, Putu Indrayani, Ida Bagus Rafa Jaka Pramana Bidadarurus, kemudian Pandey Nyoman Anila Putri Maharani, I Gusti Ayu Gita Widiaswari, Nikomang Astri Regita Iswari, Kristina Supartin Monika Uga, dan juga Sarah Rusdita. Ada juga daftar isi dari presentasi kami hari ini, yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, definisi, epidemiologi, tujuan dan manfaat, efek samping, tindakan pencegahan khusus, saran, contoh menu, dan juga kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari studi proyek kali ini. Salah satu masalah kesehatan yang bersifat global dan terus berkembang di berbagai negara adalah obesitas. Obesitas atau gizi lebih merupakan suatu kondisi medis yang terjadi karena adanya penumpukan lemak berlebihan di dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang kuat dalam jangka waktu yang lama. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, kanker, osteoartritis, dan gangguan pernapasan. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit kematian terbesar penduduk di dunia. Angka obesitas di seluruh dunia tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar penduduk berusia lebih dari 18 tahun mengalami overweight dan lebih dari 600 juta penduduk di dunia mengalami obesitas. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Rikesdas tahun 2018, angka obesitas di Indonesia pada kelompok usia di atas 18 tahun adalah sekitar 21,8%. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan, salah satunya adalah melakukan diet. Ada berbagai jenis diet yang bisa menjadi salah satu pilihan untuk menurunkan berat badan. Salah satunya adalah diet South Beach. Diet South Beach ini merupakan salah satu program diet yang banyak diminati oleh masyarakat untuk menurunkan berat badan. Diet South Beach ini dilakukan dengan membatasi asupan karbohidrat, memperbanyak asupan protein dan lemak, atau diet South Beach ini diterapkan dengan mengatur pola makan antara karbohidrat yang baik, yaitu karbohidrat kompleks dan tinggi serat, dan lemak baik, yaitu lemak jenuh. Diet ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan berat badan, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kualitas kimia darah agar terhindar dari penyakit jantung dan kardiovaskular yang disebabkan oleh obesitas. Terdapat 3 tahap yang harus diterapkan dalam melakukan diet ini. 2 tahap pertama bertujuan untuk mengurangi berat badan, sedangkan tahap terakhir untuk mempertahankan berat badan. Diet ini dilakukan dalam 2 minggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penulisan. Untuk tujuan penulisan, adapun tujuan dari penulisan student project ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari South Beach Diet, kemudian epidemiologi, tujuan dan manfaat, efek samping, tindakan pencegahan khusus, dan juga contoh menu untuk South Beach Diet. Dan juga untuk manfaat penulisannya, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama untuk pembaca, menambah wawasan mengenai South Beach Diet, mulai dari definisi, epidemiologi, tujuan dan manfaat, efek samping, tindakan pencegahan khusus, saran, serta contoh menu dari South Beach Diet. Kemudian untuk penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai South Beach Diet, serta melatih kemampuan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari South Beach Diet, di mana South Beach Diet ini adalah salah satu jenis program diet atau program penurunan berat badan yang berasal dari Miami, Florida. Jadi konsep dari diet ini sendiri yaitu dengan mengurangi konsumsi dari karbohidrat berlebih, termasuk gula, dan juga menghindari makanan dengan lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh tunggal. Jadi secara tidak langsung, diet ini menerapkan pola makan yang hanya mengkonsumsi lemak baik dan juga karbohidrat baik yang mengandung tinggi serat dan juga karbohidrat kompleks. Jadi dengan menerapkan diet ini akan mengurangi risiko penyakit jantung dan kardiovaskular dari obesitas karena diet ini mampu meningkatkan kualitas kimia darah dan juga mengurangi berat badan. Nah, untuk secara mudahnya, jadi diet South Beach ini dilakukan melalui 3 fase.
yang setiap fasenya itu berlangsung selama 2 minggu, di mana pada fase awal atau fase pertama itu akan disajikan makanan tanpa karbohidrat dan cenderung diberikan makanan dengan serat tinggi dan juga protein tinggi untuk menghilangkan kebiasaan makan makanan dengan karbohidrat berlebih. Lalu pada tahap kedua atau 2 minggu berikutnya itu akan mulai diberikan karbohidrat dengan dilihat kadar glikemiknya seperti nasi merah dan juga kentang panggang yang tetap dalam porsi wajar. Nah, lalu pada tahap ketiga atau pada tahap akhir itu kan diperbolehkan kepada pasiennya untuk mengulangi fase 1 atau beralih ke makanan dengan gizi seimbang. Nah, sekian dari definisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi, di mana Southbridge Diet ini merupakan rencana diet komersial yang dirancang oleh Dr. Arthur Agatston dan ahli diet Mary Almond yang berasal dari Miami, Florida pada pertengahan tahun 1990-an. Rancangan diet ini menjadi populer setelah tahun 2003 setelah dilakukan peluncuran buku mengenai diet tersebut. Awal diet ini bertujuan untuk membantu orang untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Tetapi setelah peluncuran buku, metode diet ini semakin populer karena bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Agatston merancang diet tersebut karena menyadari bahwa banyak diet rendah lemak dan tinggi karbohidrat tidak membantu individu untuk menurunkan berat badan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat dari diet ini. Di diet Southbridge ini menggunakan prinsip makanan rendah karbohidrat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kimia darah dan mengurangi berat badan, sehingga terhindar dari komplikasi dan gejala klinis dari obesitas, seperti penyakit jantung dan kardiovaskuler. Selanjutnya, untuk manfaat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada manfaat dari diet ini. Yang pertama yaitu menurunkan berat badan secara cepat dan menjaga berat badan ideal. Yang kedua adalah mencegah terkena gangguan penyakit tertentu seperti diabetes, jantung, dan hipertensi. Nah, yang ketiga adalah menjaga kadar kolesterol dan lemak normal. Yang keempat adalah membantu mengontrol glukosa dan trigliserida di dalam darah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping. Terdapat beberapa efek samping dari Southbridge Diet, yakni yang pertama itu sakit kepala, mual, muntah, pusing. Hal ini terjadi karena tubuh tidak memiliki karbohidrat yang cukup. Terus bau mulut, ini terjadi karena makanan dan konsumsi dapat memberikan perubahan pada napas. Terus kelelahan, insomnia. Insomnia ini terjadi karena tubuh masih menghadapi beberapa efek samping lainnya yang telah berlangsung selama beberapa hari. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan pencegahan khusus. Salah satu efek samping dari melakukan Southbridge Diet adalah ketosis, yang terjadi ketika tidak ada pasukan gula atau glukosa yang cukup untuk energi karena pada fase awal Southbridge Diet ini terjadi pemotongan asupan karbohidrat, sehingga tubuh akan memecah lemak yang tersimpan menyebabkan keton menumpuk di dalam tubuh. Efek samping dari ketosis ini dapat berupa mual, sakit kepala, kelelahan mental, bau mulut, dan juga terkadang dehidrasi dan pusing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pencegahan, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan konsumsi air. Yang kedua, pastikan mengonsumsi garam yang cukup untuk meminimalkan ketidakseimbangan elektrolit. Di mana solusi mudahnya adalah dengan meminum sedikit kaldu setiap harinya. Jika tiba-tiba mengalami sakit kepala parah dan merasa mual, coba tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air. Yang ketiga, minumlah secara perlahan dan mungkin meminimalkan efek samping dalam waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Yang keempat, makan makanan dengan kandungan lemak lebih tinggi. Kombinasi antara rendah lemak dan rendah karbohidrat akan membuat tubuh cepat kelaparan. Ditambah mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak lebih tinggi akan membuat merasa kenyang lebih lama. Karena itu, jika menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak adalah prioritas tertinggi, sebaiknya pilih makanan dengan kandungan lemak yang lebih baik. Misalnya makanan laut seperti salmon, sarden, dan kerang, yang kaya akan omega 3 dan mengandung banyak mineral untuk meredakan gejalanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai saran yang dapat diberikan kepada pasien yang menjalankan
diet South Beach. Jadi ada 2 saran yang bisa diberikan, yaitu saran olahraga. Jadi pasien disarankan untuk berolahraga rutin untuk mendorong aktivitas metabolisme dan mempertahankan berat badan. Untuk durasi yang disarankan yaitu 30 menit per hari untuk selama proses penurunan berat badan dan 60 menit per hari untuk proses pemeliharaan berat badan. Dan untuk saran menu makan yang bisa diberikan, pasien disarankan untuk membatasi makanan dengan karbohidrat tinggi seperti makanan fatty ataupun gula, kemudian mengganti atau membatasi makanan yang berkarbohidrat tinggi tadi dengan makanan yang tinggi protein, lemak tak jenuh maupun serat. Dan apabila pasien ingin mengonsumsi karbohidrat, disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks yang memiliki skala indeks glikemik yang rendah, karena itu dapat membantu untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan rasa kenyang dalam jangka waktu yang lama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu contoh menu. Di sini contoh menu terdapat 3 tahapnya. Untuk tahap pertama, di mana di sini merupakan tahap dari penurunan berat badan dengan membatasi konsumsi makanan tertentu seperti roti, nasi, kentang, pasta, makanan dipanggang, alkohol, buah atau produk gula. Kemudian untuk tahap yang kedua, di sini untuk penurunan berat badan berkelanjutan. Pada tahap kedua ini, konsumsi protein tanpa lemak dan produk susu rendah lemak lebih disarankan, dan secara bertahap akan diperkenalkan kembali karbohidrat dan buah dari biji-bijian utuh. Kemudian untuk tahap 3 di sini sudah merupakan tahap pemeliharaan, di mana memperluas kuantitas dan pemilihan biji-bijian serta buah-buahan dan sayuran tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa contoh menu dari South Beach Diet secara sehari-hari. Untuk tahap 1, sarapan bisa berupa telur dadar dengan salmon asap atau telur panggang dengan bayam dan ham, bersama dengan secangkir kopi atau teh. Kemudian untuk makan siang, bisa berupa salad sayuran dengan kerang atau udang, bersama dengan es teh atau air soda. Untuk makan malam, mungkin menyajikan tuna panggang atau babi yang dipasangkan dengan sayuran panggang dan salad. Untuk hidangan penutup dapat diberikan seperti kue keju ricotta atau puding espresso dingin. Lalu untuk makanan ringannya bisa seperti keju monster dan kalkun gulung atau buncis panggang. Lalu untuk menu tahap 2-nya, usahakan untuk mengandung 1 protein tanpa lemak dan 3 untuk pria, selanjutnya 2 lemak sehat, 1 buah, dan untuk pria itu adalah 2, lalu ada 1 karbohidrat baik dan 5 sayuran. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya adalah kesimpulan. South Beach Diet dirancang oleh Dr. Arthur Agatstone bersama dengan Mary Almond pada tahun 1990-an dan mulai populer setelah tahun 2003. Diet ini bertujuan untuk menurunkan berat badan dan membantu meningkatkan kualitas kimia darah dan mencegah terjadinya gangguan kardiovaskular. Diet South Beach diterapkan melalui 3 fase dan menerapkan prinsip pembatasan jumlah karbohidrat dalam makanannya. Efek samping diet ini bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah ketosis. Pencegahan terhadap efek samping dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi air putih, menjaga keseimbangan elektrolit, serta memilih makanan dengan kandungan lemak baik yang tinggi. Untuk penerapan diet ini disarankan disertai dengan olahraga untuk meningkatkan aktivitas metabolik. Baik, sekian presentasi dari SGDA 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.